gitu. Terus ini ada perpangkatan. Nah, kalau perpangkatan itu kan biasanya kita pakai yang tanda arah panah ke atas gitu ya. Nah, kalau di sini, kalau di Python itu kita menggunakan uh, double bintang. Next-nya ada operator penyerahan. Nah, kalau operator penyerahan ini itu berarti nanti bakalan ada beberapa variabel yang bakalan ngikut di setelah sama dengannya gitu. Misal di sini ada operator sama dengan ya. Kalau sama dengan kan berarti udah kayak biasanya tuh X sama dengan 5 berarti hasilnya itu juga X sama dengan 5. Sedangkan kalau operator plus sama dengan itu tuh berarti nanti X-nya itu bakalan ditambah dengan hasil yang ada di setelah sama dengannya. Misalnya di sini ada X plus sama dengan 3. Nah, itu berarti nilai X itu sendiri itu berarti nanti bakalan hasil pertambahan dari X ditambah 3. Terus kalau min sama dengan itu sama kayak plus sama dengan, cuman beda di minnya aja. Terus ada kali baginya juga sama sampai nanti di perpangkatan. Nah, itu bakalan sama rumusnya kayak yang X plus sama dengan 3. Selanjutnya ada operator perbandingan. Nah, kalau operator perbandingan ini biasanya kita kan pakai kalau sama dengan ya cuma sama dengan aja. Kalau tidak sama dengan itu berarti kita pakai sama dengan dicoret gitu kan. Nah, kalau mengikuti kaidah dari Python itu agak beda. Kalau sama dengan kita menggunakan double sama dengan, terus kalau tidak sama dengan itu kita menggunakan tanda seru lalu sama dengan. Kalau lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan itu bentuk operatornya sama pada umumnya. Next ada operator logika. Nah, mungkin teman-teman di SMA pernah dapat pelajaran tentang operator logika, gerbang logika gitu, tentang AND, OR, NOT, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada. Kalau operator AND itu berarti misal ada contohnya X kurang dari 5 dan X kurang dari 10. Nah, berarti nilainya itu ada nilainya itu adalah X kurang dari 5 dan X kurang dari 10. Jadi menghasilkan true di keduanya benar. Gitu. Sedangkan kalau OR itu hanya salah satunya. Kalau not, berarti misalkan not X kurang dari 5 dan X kurang dari 10, berarti dia itu nilainya kebalikan dari nilai yang dinyatakan di dalam kurung ini. Selanjutnya ada operator identitas. Nah, kalau identitas di sini ada dua jenisnya, itu ada is dan juga is not. Kalau is, misalnya x is y, itu berarti dia akan menghasilkan true kalau misalkan dua variabelnya itu memiliki objek yang sama. Gitu. Jadi x is y itu dia bakalan true kalau misalkan x itu sama itu nilainya sama kayak y. Gitu. Sedangkan kalau x is not y itu kebalikan dari x is y, jadi dia bakalan menghasilkan nilai yang true kalau misalkan dua variabelnya itu memiliki objek yang berbeda. Untuk operator identitas itu juga bakalan dibahas nanti di bahasan selanjutnya. Mungkin kalau di UTS bakalan jarang muncul sih kayaknya. Terus ada operator membership. Kalau operator membership ini ada in dan juga not in. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama kayak yang sebelumnya, is sama is not. Jadi kalau x in y itu dia bakalan menghasilkan nilai true kalau misalkan variabelnya itu ada di objek referensi itu bakalan bernilai true kalau misalkan nilai x itu ada di dalam bagian dari nilai y gitu. Terus kalau misalkan x not in y itu berarti kebalikannya. Jadi kalau x itu ada di luar y itu berarti dia bakalan bernilai true. Gitu. Next ada operator bitwise. Nah, operator bitwise ini itu ada operator AND, OR, XOR, NOT, zero fill left shift, send right shift. Nah, yang biasanya dipakai di sini itu adalah operator AND, OR, XOR, dan juga NOT ya mungkin kalau sejauh ini. Kalau operator AND itu dia akan membandingkan dua nilai binari ketika keduanya itu bernilai 1 dan menghasilkan nilai 1. Terus kalau misalkan salah satu nilainya itu 0 dan keduanya 0, maka akan menghasilkan nilai 0. Jadi di sini tuh untuk
karakter n ini atau operator n ini dia tuh sama kayak yang sebelumnya, yang n yang udah dijelasin di slide sebelumnya. Terus OR itu berarti dia salah satu. Kalau XOR berarti dia itu membandingkan dua nilai binary ketika keduanya bernilai 1 atau 0, maka akan menghasilkan nilai 0. Dan ketika nilai 1, 0 akan menghasilkan 1. Nah, kalau not itu berarti menghasilkan hasil biner 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Jadi kayak not itu adalah kebalikannya gitu. Kayak men-translate tapi kebalikannya. Nah, tadi kan kita udah bahas ada kata-kata sequence ya. Nah, kalau sequence itu adalah struktur urut. Jadi di algoritma itu ada struktur dasar algoritma. Itu ada 3 jenis, sequence, terus ada repetition, dan satunya itu ada, apa tuh satunya lupa, bentar ya. Satunya itu ada selection. Nah, kalau sequence itu tuh bisa dilihat teman-teman gambarnya di sebelah kiri ini. Jadi kalau struktur urut, berarti dia itu tuh setiap barisnya itu bakalan dikerjakan secara urut dari atas ke bawah. Kayak namanya ya struktur urut atau sequence. Berarti dia akan dijalankan secara berurutan satu per satu. Gitu. Terus selanjutnya ada selection atau pemilihan. Nah kalau pemilihan di sini nanti di flowchart itu bakalan ada decision yang bercabang dua kayak gini. Jadi ada yes dan juga no. Kalau misalkan yes dia bakalan ke proses yang satu yang kanan ini. Kalau no dia bakalan ke bawah. Nah di sini kan ada struktur pemilihan nih. Nah itu yang dinamakan selection atau decision. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen pakai decision atau struktur pemilihan itu bisa pakai jenis flowchart yang menggunakan simbol decision seperti ini. Terus yang terakhir itu ada struktur pengulangan atau repetition. Atau kalau misalkan di Alprok itu namanya looping. Jadi kalau di Alprok itu, kalau nanti di praktikum itu ada yang namanya decision dan juga looping. Kalau decision berarti yang tadi yang selection, kalau looping itu berarti struktur pengulangan atau repetition. Nah kalau repetition itu sebenarnya hampir sama kayak yang selection. Jadi dia di sini menggunakan decision, terus dia ada dua cabang, ada yes dan juga ada no. Kalau no dia langsung ke bawah ke proses selanjutnya, sedangkan kalau yes dia bakalan melakukan proses pengulangan ke sebelum decision itu. Jadi dia bakalan lakukan repetition atau pengulangan sampai nilainya itu terpenuhi. Kalau udah nggak terpenuhi, berarti dia bakalan baru lanjut ke step berikutnya. Gitu. Jadi untuk refreshing materi dari Alprop-nya sesi 1 kayak gitu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soal. Atau udah paham semua? Kalau udah paham semua, kita bakalan langsung lanjut ke pembahasan soal. Mungkin bisa langsung pakai reaction, teman-teman, kalau lagi mager ngomong. Paham, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, mantap. Ini udah banyak yang kasih reaction juga. Kalau gitu, kita langsung lanjut ke pembahasan soal ya, Mbak Dea ya. Oke, karena di sini juga udah pada paham semua, kita masuk ke contoh soal. Udah kelihatan belum? Sudah, Mbak. Oke, udah. Sudah, Mbak. Oke, kalau gitu kita masuk ke contoh soal. Nah, soal yang pertama kita masuk ke teori dulu ya. Soalnya kan di sini kan kalian juga belajar algoritma, flowchart, sama buat pemrogramannya kan atau coding. Jadi kita masuk ke teorinya dulu aja. Apa saja kriteria bahasa pemrograman yang baik? Kalau dari teman-teman dulu deh, ada yang mau nyoba jawab nggak? Apa aja kriteria bahasa pemrograman yang baik? Berurutan. Oke, berurutan. Kalau yang lain? Logis, Mbak. Logis. Sudah dipahami.
logis, mudah dipahami. Kayak udah banyak ya jawabannya. Kita lihat aja. Jadi ini juga ada di PPT kalian di Alprok. Jadi yang pertama tuh ada readability, writability, reliability, generality, portability, sama cost. Ini harusnya yang general ini adaptability ya. Jadi yang pertama itu readability, dia mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Terus dia juga kemudahan saat digunakan untuk membuat program. Jadi dia tuh gampang diaplikasikan ke tulisan atau bahasa pemrograman kalian nanti. Terus reliability, dia sesuai sama spesifikasi. Terus generality, kelengkapan dan keakurasian bahasa pemrograman. Terus yang dapat diaplikasikan di banyak hal ini adaptability. Terus ada portability, dia kemudahan saat dipindahkan dari satu implementasi ke lainnya. Terus yang terakhir ada cost, atau dia sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Itu buat kriteria evaluasi bahasa pemrograman. Terus soal yang kedua, apa aja sih kelebihan dan kekurangan Python? Ada yang mau nyoba jawab dulu? Kira-kira kenapa sih kalian di algoritma dan pemrograman ini, kenapa kalian milih bahasa Python daripada bahasa-bahasa yang lain? Kan ada banyak tuh bahasa pemrograman, ada C++, ada Java, ada HTML. Nah, kenapa kalian pakai Python? Emang apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Ada yang mau nyoba jawab? Bahasa Python lebih simpel dari yang lain, Mbak. Oke, lebih simpel dari yang lain. Kalau teman-teman yang lain, ada yang punya jawaban lain? Oke, mungkin itu dulu aja ya. Oke, langsung kita review aja jawabannya. Jadi, yang pertama kekurangan dulu ya. Kekurangan bahasa Python itu yang pertama, Python tuh nggak secepat atau efisien kalau sebagai statis. Yang kedua, Python tuh dia merupakan interpreter. Jadi dia bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Yang ketiga, Python tuh nggak bisa digunain sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Tapi dia dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan skrip antarmuka atau user interface. Yang keempat, Python tuh memberikan efisiensi dan fleksibilitas trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Itu buat kekurangannya. Nah, tapi kelebihannya itu yang pertama, pemuatan kembali secara dinamis modul Python seperti memodifikasi aplikasi tanpa menghentikannya. Terus yang kedua, dia model objek universal kelas 1. Jadi dia bagus di modul objek secara universal. Yang ketiga, konstruksi pada saat aplikasi berjalan. Yang keempat, dia interaktif, dinamis, dan juga alamiah. Dan yang kelima, dia portabilitasnya secara luas, seperti pemrograman antar platform tanpa ports. Terus yang selanjutnya ada kompilasi untuk portable code byte sehingga kecepatan eksekusi bertambah dan melindungi kode sumber. Yang terakhir, antarmuka terpasang untuk pelayanan keluar seperti perangkat bantu sistem, GUI, persistence, database, dan lain-lain. Nah, jadi kenapa kalian, terus kalau buat kesimpulannya kenapa kalian pakai Python daripada yang lain, sebenarnya benar yang tadi kata teman kalian. Jadi Python tuh dia dinilai lebih simpel dan lebih mudah digunakan. Jadi kalian belajarnya tuh nggak perlu menghabiskan banyak waktu gitu. Dan selain itu juga Python ini dia sering digunakan sama beberapa aplikasi. Nah, jadi kayak Python ini yang paling umum digunakan kalau di dunia programming. Gitu. Buat soal selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soal pengaplikasian. Nah, tapi dari kalian buat soal-soal yang tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum, Mbak, belum. Belum ya? Oke, kalau belum, kita lanjut ke aplikasi. Yang pertama, nah, tadi kan kalian udah, mungkin di perkuliahan kalian juga udah belajar kayak flowchart, penulisan flowchart yang baik tuh kayak gimana. Nah, kalau menurut kalian deh, di sini kesalahan dari flowchart-nya apa? Ada yang mau nyoba jawab? Nggak ada start sama end, Mbak. Nggak ada start sama end. Terus selain itu?
Di bagian ya-nya nggak ada prosesnya, Mbak. Di bagiannya nggak ada proses. Kalau yang lain, ada yang mau nambah jawabannya? Oke, udah cukup ya. Oh ya, ada yang raise hand. Oh, nggak jadi. Oh, ada yang raise hand lagi. Mau nyoba jawab? Ini nggak ada input outputnya nggak sih, Mbak? Nggak ada input outputnya. Oke. Oke, kalau gitu saya kasih tahu aja jawabannya. Jadi yang pertama benar, dia nggak ada start sama end-nya. Jadi kalau flowchart tuh harus ada start sama end-nya. Nanti dia pakai simbol terminator. Nah, terus selain itu, sebenarnya kalau dibilang habis ya nggak ada proses itu nggak juga. Jadi di flowchart buat struktur yang decision atau struktur yang selection, itu dia ada beberapa jenis di mana habis ya itu mungkin bisa kayak habis ya itu bukan lanjut ke proses lain tapi kayak lanjut ke proses-proses selanjutnya gitu. Nah, tapi di sini kesalahannya itu dia habis ya itu ya outputnya dari ya sama outputnya dari tidak tuh sama-sama ke proses yang kotak bawah itu. Jadi kan nggak ada perbedaan. Kalau misalnya kalau misalnya kondisinya itu iya sama kondisinya itu tidak. Jadi mereka sama-sama lanjut ke proses yang paling bawah itu. Nah, seharusnya ada perbedaan. Kan ini kan dia berarti dia memilih salah satu kondisi ya antara ya atau antara tidak. Nah, itu harusnya ada perbedaan kayak mungkin kalau tidak dia ke proses ini, kalau iya dia ke proses bawahnya atau kayak yang teman kalian tadi bilang atau ada proses lagi selain ya proses lain atau misalnya kalau iya dia malah balik ke atas. Nah, gitu. Jadi harusnya tuh ada perbedaan di situ. Itu buat kesalahan dari flowchart ini. Terus selanjutnya ini ada soal studi kasus. Seorang pekerja mendapat tarif per hari 30.000 dan tarif kerja lembur 5.000. Jika jumlah jam lembur lebih dari 10 jam, maka akan mendapatkan tambahan uang 10% dari jumlah uang lembur. Buatlah algoritma dan flowchart-nya. Jadi intinya ada pekerja, dia setiap hari harusnya dia dapat 30.000. Tapi kalau dia lembur, dia dapat 5.000 per jam. Nah, tapi kalau jumlah jam lemburnya itu lebih dari 10 jam, dia bakal dapat tambahan lagi uang 10% dari jumlah uang lemburnya. Buat algoritma dan flowchart-nya itu nanti dia kayak gini. Kita ke algoritmanya dulu ya. Jadi algoritma itu yang pertama harus mulai, terus yang kedua kalian input atau kalian masukkan jumlah hari per bulan sama jam lemburnya berapa. Soalnya kan nanti tarif per hari itu kan 30.000. Nah, kita mau tahu dia satu bulan tuh dapat berapa. Itu berarti nanti harus dikali jumlah hari per bulannya. Terus kenapa kita harus masukin jam lembur biar kita juga tahu dalam satu hari itu dia lemburnya berapa jam, terus bisa kita kaliin sama tarif kerja lemburnya. Kita lanjut yang kedua, hitung tarif per bulan sama dengan 30.000 dikali jumlah hari per bulan. Nah, bintang ini maksudnya kali ya. Terus yang keempat, hitung uang lembur sama dengan jam lembur dikali 5.000. Nah, jadi di sini tarif per bulan sama uang lembur itu dia sebagai variabel. Kayak yang dijelasin sama Mbak Nami tadi kan udah jelasin mengenai variabel. Nah, variabel ini tarif per bulan sama uang lemburnya. Nah, terus yang kelima ada kondisi nih atau ada permisalan jika jam lemburnya lebih dari 10 jam, maka kita lanjut ke proses 6. Ini maksudnya proses 6 ya. Jika tidak, lanjut ke proses 7. Nah, kalau dia jam lemburnya lebih dari 10, kan di studi kasus ditulis maka akan mendapat tambahan uang 10% dari jumlah uang lembur. Nah, berarti di proses 6 kita tulis hitung tambahan uang sama dengan 10/100 dikali uang lembur atau 10% dikali uang lembur. Gitu. Jadi kita bikin variabel baru lagi namanya tambahan uang. Nah, jika tidak, dia lanjut ke proses 7, di mana proses 7 itu kita menghitung gaji yang didapat. Jadi gaji yang didapat per bulan tuh sama dengan total dari variabel-variabel yang tadi udah dihitung. Tarif per hari, terus uang lembur, plus tambahan uang. Nah, terus yang ke-8, tampilkan gaji yang didapat, dan yang ke-9 selesai.
buat pembuatan flowchart-nya ada di sebelah kanan. Ini kelihatan jelas nggak ya? Atau perlu di zoom? Jelas, Buat Mbak. jelas ya flowchart-nya. Oke. Jadi yang pertama kita mulai, terus kita pakai simbol input buat masukkan jumlah hari per bulan dan jam lembur. Nah, terus buat perhitungan tarif per bulan, uang lembur, tambahan uang, itu pakai simbol proses, simbol kota. Tuh. Terus di setelahnya uang lembur sama dengan jam lembur kali 5.000, itu kan ada yang jika jam lembur kurang dari 10, lebih dari 10, maka lanjut ke proses 6. Nah, ini berarti kita pakai simbol decision atau decide. Apakah jam lembur lebih dari 10? Nah, kalau iya, baru dia tambahan uang sama dengan 10/100 kali uang lembur. Tapi kalau tidak, lanjut ke proses selanjutnya. Terus kalau tampilkan gaji yang didapat, itu pakai simbol print. Kayak gini gaji yang didapat sama kita lanjut selesai. Kayak gitu. Itu buat contoh soalnya. Terus next ke studi kasus lagi. Jadi buatlah flowchart untuk menghitung volume tabung dengan struktur keputusan bahwa apabila panjang jari-jari alas adalah kelipatan 7, maka nilai P yang digunakan adalah 22/7. Dan apabila panjang jari-jari alas bukan kelipatan 7, maka nilai P yang digunakan adalah 3,14. Nah, dari sini kan berarti kita bisa lihat ada struktur bertingkat atau decision antara apakah nilai P-nya tuh kelipatan 7. Kalau iya, dia pakai 22/7. Kalau enggak, dia pakai 3,14. Gitu kan. Jadi buat flowchart-nya itu kayak gini. Ini soal yang tadi. Jadi pertama kita mulai, terus kita input, masukkan tinggi sama jari-jari tabung. Soalnya kan rumus volume itu Pi R kuadrat dikali T. Berarti kita masukin nilai-nilai yang kita belum tahu. Berarti kan selain Pi, berarti nilai tinggi sama R. Terus habis itu langsung ada kondisi nih, apakah sisa pembagian R adalah 7, atau bisa juga kayak apakah bisa dibagi 7, kayak gitu. Itu juga bisa buat kata-katanya terserah kalian. Terus selanjutnya kalau iya, dia mendeklarasikan Pi sama dengan 22/7. Tapi kalau tidak dideklarasiin Pi sama dengan 3,14. Nah, kalau kalian mau mendeklarasikan sesuatu, itu kalian pakai simbol ini, simbol segi 2/6. Terus dua-duanya walaupun Pi-nya 22/7 atau Pi-nya 3,14, itu kalian lanjut tetap ke perhitungan volume pakai simbol proses. Itu Pi dikali R kuadrat dikali T. Terus kalian tampilkan volume tabung, terus selesai. Itu. Buat selanjutnya, ada, ini udah masuk ke pemrograman. Buat yang flowchart dan algoritma, tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari kalian. Mungkin ada yang bingung atau tadi saya jelasinnya kecepatan. Mbak, izin bertanya. Iya, silakan. Kan di flowchart itu ada yang bentuknya lonjong, ada yang jejar genjang, ada yang kotak, ada yang segi 6. Itu sebenarnya terserah apa emang ada ketentuannya gitu, Mbak? Terima kasih. Oke. Buat simbol-simbol flowchart itu ada ketentuannya. Jadi kalian udah pernah dapat belum? Kayak simbol-simbol flowchart itu fungsinya apa aja? Kayak ada. Misalnya yang lonjong ini terminator, terus yang ini input. Itu udah pernah dapat belum? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah. Dari Bu Ida. Oke. Mungkin kalau misalnya yang belum dapat bisa ditanya aja ke temen yang udah dapat. Jadi simbol-simbol flowchart itu ada banyak. Kalau kayak di sini, contohnya di sini nih, yang mulai kita pakai simbol yang lonjong ini, nah itu dia namanya terminator. Jadi dia fungsinya cuma buat mengindikasikan kalau ini tuh mulai atau sama selesai, kayak gitu. Terus buat yang jajar genjang ini, dia fungsinya kalau kita mau masukin input, kayak gitu, itu pakai simbol ini. Terus yang belah ketupat itu fungsinya kalau misalnya ada kondisi decision kayak gini. Kita harus memilih antara iya atau tidak, kayak gitu. Nah, itu kita pakai simbol
belah ketupat ini. Terus kalau yang segi 6 itu dipakai kalau kita mau mendeklarasikan sesuatu. Kayak misalnya Pi sama dengan 22/7. Atau misalnya kita mau ngitung apa ya? Misalnya kita ada perhitungan A ditambah B. Nah, terus tapi A itu inputnya terserah. Kayak kita mau inputin terserah apa. Tapi B itu udah deklarasiin, B itu udah stabil, B itu harus misalnya B sama dengan 1. Nah, kayak gitu itu berarti kita deklarasiin dulu B sama dengan 1 pakai simbol yang segi 6 ini. Itu. Terus kalau yang kotak itu dia proses. Jadi proses apapun kayak proses perhitungan atau misalnya di yang tadi ini ada di sini ya kayak proses-proses perhitungan atau pengurangan atau kayak misalnya ada proses apa itu selalu pakai kotak. Proses kotak itu namanya simbol proses. Itu. Terus yang jajar genjang ini dia juga bisa buat menampilkan output. Kayak misalnya outputnya tuh cuma pengen kalian tampilin aja. Nah, tapi misalnya kalau outputnya itu mau di print atau kayak mau diperlihatkan lagi buat banyak orang, nah itu kalian bisa pakai simbol yang ini, yang di gaji yang didapat. Nah, ini simbolnya tuh dipakai kalau kalian mau ngeprint outputnya itu. Gitu. Buat selengkapnya lagi di simbol-simbol flowchart tuh kalian bisa baca aja di PPT yang udah dari Bu Ida. Itu kan udah ada. Tuh. Apa udah menjawab ya? Sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi? Atau udah aman? Aman, Mbak. Oke, aman ya. Kita lanjut ke yang pemrograman. Nah, di sini kan kalian tadi udah dijelasin juga ya sama Mbak Tami, ada beberapa jenis tipe data, ada boolean, ada string, terus ada juga ada list, tuple, dictionary. Nah, di sini contoh soal yang mau saya bagikan itu kita pakai tipe data list. Nah, gitu. Jadi list itu dia pakai kurung siku. Terus list itu bisa berisi beberapa objek atau beberapa item yang kalian mau masukin. Nah, contohnya di sini ada list, isinya ada apel, rambutan, sama strawberry. Nah, terus ada tulisannya print dalam kurung list, terus ada kurung kurawal 1. Nah, menurut kalian kalau misalnya ada coding kayak gini, output yang bakal muncul tuh kayak gimana? Kita bahas soal yang nomor 1 dulu aja. Ada yang mau nyoba Rambutan, jawab? Rambutan. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang punya jawaban lain? Udah ya? Oke, ada yang mau jelasin dulu nggak? Kenapa sih kok jawabannya rambutan? Saya izin menjelaskan, Mbak. Iya, silakan. Kalau dari yang pengetahuan saya yang dipelajari sebelumnya, Mbak, kalau dari list itu dihitungnya dari angka 0. Jadi apel itu 0, rambutan 1, stroberi 2. Jadi kalau dimintanya list 1, maka yang keluar bakal rambutan, Mbak. Oke, makasih ya Ahmad Nasrullah. Jadi benar yang dibilang sama teman kalian tadi. Jadi outputnya tuh dia bakal rambutan. Kenapa? Karena yang tadi dibilang 0, 1, 2 itu dia namanya indeks. Jadi di Python ini urutan itu namanya indeks. Jadi indeks dari list itu dia dimulai dari 0, bukan dari nomor 1. Kayak gitu. Jadi yang paling kiri dia 0, apelnya 0, rambutan 1, stroberi 2. Berarti apel ini indeksnya 0, rambutan indeksnya 1, stroberi indeksnya 2. Kayak gitu. Itu namanya indeks. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngeprint rambutan doang atau kita mau menampilkan outputnya rambutan doang, nah itu kita tulis print dalam kurung list. List ini nama variabel listnya apa. Di sini kebetulan aja variabel listnya namanya list. Nah, terus kita kasih kurung siku indeksnya berapa. Kita mau nampilin yang indeksnya berapa. Gitu. Itu kalau buat
indeks. Nah, terus yang kedua, coding apa yang harus ditambahkan jika ingin memunculkan output apel, rambutan, stroberi, jeruk. Jadi kita mau nambahin jeruk nih setelah di stroberi. Ada yang mau nyoba jawab? Izin menjawab, Mbak. Oke, silakan. Apen bukan, Mbak? APPND. Bukan ya? Oke, benar. Oh iya benar. Oke, benar, pen. Ya, jadi penulisannya nanti kayak gini. Ini jadi kan tadi udah ada tuh list sama dengan apa-apa aja. Nah, sekalian tambahin list.append dalam kurung jeruk. Nah, append ini dia nambahnya kita nggak bisa kayak menspesifikkan gitu, nanti dia posisinya bakal di mana. Jadi kalau kita nambah append jeruk, itu nanti dia bakal muncul di paling akhir. Jadi apel, rambutan, stroberi, jeruk. Gitu. Nah, tapi kalau kita mau nambah, kita mau spesifik posisinya tuh di mana, nah kita tuh bisa pakai add. Jadi ini kan list.append, nanti kita tulis list.add. Terus kita tulis jeruk, terus kita tulis dia mau berada di indeks berapa. Misalnya kita mau dia di habisnya rambutan, berarti kan dia menggantikan stroberi di indeks 2. Berarti kita tulis jeruk kurung indeks 2, kayak gitu. Itu kalau kita mau menspesifikkan posisinya di mana. Tapi kalau kita nggak mau kayak, kita terserah deh posisinya dia di mana, yaudah kita pakai append. Ini aja. Kayak gitu. Terus next kita ke, nah buatlah source code dari flowchart berikut ini. Jadi flowchart ini yang pertama ada kondisi apakah name-nya itu Alice. Nah kalau true atau kalau benar, yaudah berarti kita print hi Alice. Nah tapi kalau false, print hello stranger. Tuh. Nah kalau dari kalian deh ada yang mau nyoba jawab nggak? Dia jawabannya dia source code-nya bakal gimana? Atau pakai coding yang apa? Ada yang mau jawab? Atau pada belum kepikiran? Kalau belum. Belum kepikiran, Mbak. Oh, iya. Oke, kalau gitu saya jelasin aja. Jadi jawabannya tuh kayak gini. Source code-nya tuh bakal kayak gini. Jadi kita pakai if sama else. Namanya L.